orang dilihat lahir. Ya kemarin wali kota Bandung. Ntar deh, saya belum cerita wali kota Bandung. Saya cerita Bang Tato dulu ya. Oke, Bang Tato, tau gak? Malam Jumat, Bang Tato bilang gini sama istrinya. Sayang, kamu mau makan apa malam ini? Hah? Maksudnya apa? Bilang aja, mau makan apa? Aku beliin. Apa kata istrinya? Kan aku ulang tahun. Emang ulang tahun aja harus beli makanan. Ayo, mau makan apa? Apa ya? Durian. Oke, ayo. Langsung dibonceng naik motor. Rakitan beliau. Ke Parung. Biasanya di Parung itu banyak durian. Malam itu nggak dapet. Akhirnya gimana? Keliling. Ada tukang durian. Berhenti. Bang, ada durian nih. Ya udah, bang, durian bang yang paling bagus buat istri saya malam ini. Ayo dibukain. Bang Tato itu biasanya suka makan durian. Malam itu dia nggak makan. Dia cuma ngeliatin istrinya. Enak saya. Enak. Ya. Tambah lagi. Kata istrinya bilang, loh, abang nggak makan? Pak durian. Enggak, malam ini buat kamu. Istrinya mulai heran. Kenapa? Ya, hati-hati ya suami ya. Kalau mendadak istri-istri, hati-hati kalau suaminya mendadak baik berarti mendadak mau mati. Awas jomblo suami. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Bang Tato bilang, udah, ini bang, ada bakso Malang. Abang kan suka bakso Malang, makan bakso Malang ya? Enggak, aku nggak mau. Udah pesan aja, nanti abang masuk angin beli bakso Malang. Dia cuma makan itu yang kerupuknya nih, pancitnya, baksonya, kuahnya, semuanya istrinya yang makan. Istrinya heran lagi, kenapa abang nggak mau makan? Nanti abang masuk angin. Apa kata istrinya? Enggak, malam ini aku pingin banget bahagiakan kamu. Apa yang terjadi? Pulang dari sana, naik motor, tiba-tiba sampai rumah, sebelum tidur, Bang Tato bilang, coba sih lihat jarinya, kayaknya bau durian deh. Ternyata apa? Belum dicium, dimasukkan cincin emas. Apa kata Bang Tato? Kita nikah 5 tahun, aku pernah janji sama kamu. Aku pingin banget belikan cincin emas buat kamu. Istrinya nangis. Apa kata istrinya? Ya Allah, Bang, ini alhamdulillah aku hasil jual motor dapat cincinnya aku pasangkan malam ini. Dah, singkat cerita tidur. Bangun jam 3 malam. Istrinya bangun, lampunya mati, cari kanan kiri Bang Tato nggak ada. Kanan kiri Bang Tato nggak ada. Bang nggak ada. Cari ke pesantren sebelah Bang Tato nggak ada. Lihat abang nggak? Enggak. Kami lihat Bang Tato. Gimana Bang Tato? Ternyata ke dapur. Ternyata di dapur Bang Tato tangannya sudah seperti orang berdoa. Ternyata sudah tidur di bawah lantai. Istrinya datang, pegang badan Bang Tato. Nyetrumnya sampai sana. Istrinya kaget, rupanya nyetrum. Kenapa? Ternyata ada kabel yang dipegang Bang Tato, itu kabelnya masih ada. Maaf ya, istilahnya kabelnya panjang. Masih ada kabel, kayaknya kesetrum. Jadi akhirnya kayunya diambil, dipinggirin ke kabel, ternyata Bang Tato sebelah kaki sampai badan udah dingin, tinggal dari sini ke kepala masih hangat. Akhirnya langsung istrinya bilang, Bang, ucapkan La ilaha illallah. Bang Tato masih bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Bang Tato meninggal dunia. Meninggalnya kenapa? Bang Tato sedang mempersiapkan launching pesantren Hafidznya besok. Indah di akhirnya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita semua ingin awal baik, akhir baik. Tapi nggak semua hidup ini kayak gitu. Ya, makanya kita selalu minta Allahumma tahtim alaina fi husnil khatimah. Betul? Wala tahtim alaina fi su'il khatimah.
Ya Allah, wafatkan hamba husnul khotimah. Jangan wafatkan hamba su'ul. Bang Kato itu, Masya Allah, gak pernah seumur hidupnya itu ngerasain acara besar. Saya undang acara Amazing Muharram, belum meninggal tuh. Saya acara Amazing Muharram ke-9, dia datang duduk paling depan. Kebetulan saya bawa peti jenazah di depan. Diperagakan siapa di antara peserta 40 peserta itu yang mau ke depan untuk saya balut dengan kain kafan. Gak ada yang berani ngacung kecuali Bang Tato. Bang Tato bilang, saya Ustaz, ayo Bang, sini ke depan. Ternyata saya balut dengan kain kafan. Kemudian Bang Tato mengingat dosa-dosanya, menangis sampai kain kafan itu basah dengan air matanya. Ternyata itu adalah pertemuan terakhir saya dengan teman-teman yang dirahmati Allah. Kalian jangan pernah mengira bahwa kita itu semuanya bisa akhir yang baik. Kalian jangan pernah mengira bahwa dia salah jalan, aku jalannya udah bener. Jangan pernah. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Itulah kenapa kalau kita sholat selalu kita bilang apa? Ihdina siratal mustaqim. Apa artinya? Ihdina, tunjuki aku ya Allah siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu akhir hidup kita itu benar atau enggak. Teman-teman yang dirahmati Allah, tahun 2002 ini saya cerita. Anak-anak saya cerita aja ya. Malu orang tua jadi sukanya cerita. Tahun 2002 ada laki-laki kurus, rambutnya belah tengah, pendek panjang segini, matanya sipit. Dia bilang apa? Kenalkan, nama saya Felix Xiao. Kenal? Ya, matanya sipit, rambutnya belah tengah, kayak Tomingse. Tahu Tomingse? Tolong minggir sedikit. Ya, apa katanya? Kamu bisa jelasin ke aku nggak tentang Tuhan? Kata temannya di sebelah, terus kamu harus ngomong sama Ustaz, ada adabnya. Nah, aku penasaran aja sih, Tuhan tuh di mana? Benar nggak sih ada Tuhan? Aku coba bingung aja, katanya percaya surga. Emang kamu pernah ke surga? Dia ngomong gitu ke saya. Emang kamu tahu neraka? Pernah. Ada foto di neraka. Sini, coba aku lihat. Saya bilang, yuk masuk dulu yuk. Apa yang terjadi? Saya buatin, saya muslimnya, saya beliin pecel lele. Kita makan pecel lele bareng tahun 2002. Apa dia bilang? Saya nggak mau makan sebelum Anda bisa jelasin ke saya mana Tuhan. Makan dulu. Enggak, aku pingin tahu Tuhan mana. Udah itu pecel dulu. Akhirnya dia nggak mau makan. Ya udah, kalau kamu nggak mau makan, saya makan. Akhirnya dia liatin aja. Dia bilang apa? Saya benar-benar penasaran. Semua agama bilang dia mau coba. Semua agama dia bilang benar. Padahal semua benar. Padahal ada yang agama. Sekarang Tuhan tuh ada sih. Mau coba aja. Saya udah bentar. Soalnya belum habis. Sudah. Akhirnya apa? Dan dia udah, yuk kita masuk kamar. Jam 7 malam kayak ini sampai jam 5 subuh besok pagi kita berdebat tentang Allah, Al-Quran, surga, neraka. Jam 4:30 azan. Allah. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Saya udah jelasin ya tadi tentang Tuhan itu ada, buktinya ada Tuhan. Tentang surga saya sudah jelasin surga, tentang neraka saya sudah jelasin neraka, tentang Al-Quran itu adalah kalam Allah saya sudah jelasin. Apa dia bilang? Semua penjelasan Anda jelas dan ini adalah agama yang saya cari selama. Langsung dia ulurin tangannya dan dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung saya peluk dan beliau masuk Islam. Sekarang jadi Ustadz Nasional. Pelajarannya apa lagi? Semua bisa balik arah. Betul. Semua bisa hijrah. Semua bisa berubah. Teman-teman, sekali lagi nih, malam ini, gak boleh hakimi orang. Nah, ateis, kamu gak mau deketin. Jangan-jangan koneksi baru loh. Siapa lagi? Kemarin tuh, coba nonton kisah
hijrahnya Fenita Ari, kesiram air panas mendidih di pahanya. Saya dekat banget sama Ari Untung. Ari Untung hijrah, apa kata istrinya? Hijrah. Ngecek suaminya. Apa yang terjadi? Allah tunjukkan dengan caranya bahwa Allah punya cara untuk membuat orang balik arah, tidak salah arah. Pagi mau berangkat acara, ternyata pakai rok pendek, disuruh pakai jilbab, belum mau. Disuruh pakai baju jangan seksi-seksi, nggak mau. Dipakein jilbab, jilbabnya disimpan. Akhirnya malam itu Allah punya cara. Bagaimana caranya? Lagi make up, ternyata air mendidih. Dia bilang apa? Kopinya jadi nggak mau dibuatin? Bilang ke suaminya. Suami bilang, iya dong, ditunggu kopinya cepetan. Ternyata tangannya salah pegang. Teko kopi itu dipegangnya bagian yang panas, tersentuh, kaget, seluruh air yang mendidih itu jatuh ke pahanya. Mau dicoba? Jangan pernah. Kenapa? Paha itu sarafnya paling banyak dan kulitnya lebih tipis dari kulit wajah. Bisa kebayang? Kesiram. Itu teriakannya satu kampung kedengaran semua. Masya Allah, itu suaminya panik, langsung digendong dibawa ke rumah sakit. Mbak, disuntik bius, gak mempan. Sampai akhirnya dicari bius yang bagus mempan, Masya Allah, roknya dibuka supaya kemudian mau ditindakan, kulitnya nyangkut semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, makanya jangan suka ngeremehin orang. Semua orang punya cara untuk balik ke jalannya masing-masing, ya. Nggak boleh pulang dari sini kalau lihat ini doain dapat hidayah, gitu. Lihat orang yang berhijab, doain istiqomah. Lihat orang yang udah hafiz Quran, doain istiqomah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apakah kita arah yang benar atau arah yang salah sebelum kita nanti menemui ajal kita. Lihat kemarin saya di Surabaya. Lagi di Surabaya. Stephen lagi buat kopi sore-sore. Saya lihat di Instagram, Stephen lagi buat kopi. Nanti malam saya mampir baru belum dibalas. Lagi di Surabaya, belum dibalas. Ternyata malam ba'da sholat isya, ternyata beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, sibuk mempersiapkan hijrah tes. Meninggal dunia pada saat ba'da sholat isya. Indahnya. Padahal siapa dia? Mu'alaf. Bahkan dengan kabar, Stephen sudah mengislamkan ratusan orang. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, bagaimana dong Ustaz supaya kita nggak salah arah? Satu, banyak-banyak doa sama Allah. Ya, minta sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kalau nggak hafal bahasa Arabnya, Indonesia boleh. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam kebaikan dan kuatkan hatiku dalam kebaikan. Jangan kau palingkan aku setelah kau beri petunjuk. Doa. Teman-teman doain saya biar wafatnya husnul khotimah. Doain ya, benerin. Benar nih. Doa. Jangan sampai nggak saling doain. Ya, teman-teman semua yang hadir di sini, Bapak Ibu juga ya doain ya, saling doain. Kenapa? Kita nggak tahu ya meninggalnya gimana. Ya, cuma hati-hati ya. Orang biasa meninggal, orang biasa wafat sesuai dengan kebiasaannya. Yang rajin main bola wafatnya lagi main bola. Yang rajin baca Quran wafatnya lagi baca Quran. Yang rajin bantu-bantu event hijrah wafatnya lagi bantu-bantu event hijrah. Yang rajin sholat kayak wali kota Bandung wafatnya lagi sholat hari Jumat. Mau khotib Jumat. Coba bayangin indahnya. Ternyata saya tanya sama mantunya, namanya Dr. Yazid El Hakimi, hafiz Quran 30 juz Quran. Saya tanya sama Dr. Yazid, apa rahasianya wali kota Bandung meninggal dunia hari Jumat di masjid pada saat mau khotib Jumat? Apa kata beliau? Mang Odet gak pernah tinggal sholat di awal waktu. Azan pertama selalu kejar sholat pertama. Dan wafatnya pun sholat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, yuk malam ini minta sama Allah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana
caranya supaya nggak salah arah, bertemanlah dengan teman-teman yang menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Nih teman-teman nih, teman itu, ada komunitas nih, Saturday night, masya Allah keren banget nih, ya malam mingguannya di sini, udah kumpul di sini nih, gedein lagi nih acara buat improve ya. Tadi saya udah bilang sama panitia buat improve, nanti ada door prize-nya, ada apa, dibuatin acara, nanti kita undang ya teman-teman hijrah di sini, ramein nih ya. Nah itu untuk apa? Untuk supaya kita nggak salah, selalu on the track. Yang kedua apa? Berteman dengan teman-teman yang soleh. Yang ketiga, yang pertama berdoa, yang kedua teman-teman yang terakhir. Yang ketiga, banyak-banyaklah, dekat-dekatlah sama sumber GPS supaya nggak salah arah. GPS kita siapa? GPS kita apa? Quran. Tapi tadi teman saya, tim saya sudah informasi apa? 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Al-Quran. Berarti nggak bisa baca GPS. Makanya dia salah arah. Kenapa? Dia nggak bisa baca GPS. Maka teman-teman semuanya, yuk nanti buat ngaji bareng. Supaya apa? Supaya kita nggak salah arah. Supaya kita on the track. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya menjadi imamnya, maka Al-Quran akan membimbingnya ke surga. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai makmumnya, makmum berarti di mana? Di belakang, maka Quran akan mendorongnya ke neraka jahanam. Kita pingin Quran jadi imam apa makmum? Imam. Yang namanya imam diikuti atau mengikuti? Diikuti. Tadi saya kesini pakai GPS karena saya lupa ingat. Nah, guys, ini pernah ke situ deh. Supaya fix pakai apa? GPS. Nanti saya ke transfer. Saya pakai GPS. Dekat cuma putar balik. Langsung Al-Flash, Masjid Ar-Rahmah ya. Langsung keluar. Ya, 800 meter putar balik. Di depan 200 meter belok kiri. Bundaran pertama belok kanan. GPS ya. Itu GPS buatan manusia. Bayangkan kalau GPS buatan Allah, dia akan membimbing kita tepat arah menuju surga. Maka dekat-dekat dengan Al-Quran. Dan nih, udah punya tahfiz di sini. Ini orang-orang yang pegang GPS. Dekat-dekat sama orang yang pegang GPS. Bantu makan santri, bantu baju santri, bantu pendidikan santri. Doain ya, saya sekarang punya santri di Cinta Quran Center, 150 orang santri. Full free, gratis. Dari Aceh sampai Papua. Usia berapa Ustaz? 18 sampai 21 tahun. Begitu lulus, ada yang dikirim ke Mekah, ada yang dikirim ke Madinah, ada yang dikirim ke Istanbul, semuanya free. Siapa yang mau jadi santri, silahkan nanti tahun depan dibuka lagi pendaftaran, silahkan daftar. Yang kemarin, yang daftarnya 1.200 orang, yang diterimanya cuma 100 orang. Jadi cuma 10% yang diterima. Seleksinya sangat ketat. Ya, teman-teman semuanya, jadilah pemegang GPS. Ya, dan GPS kita apa tadi? Al-Quran. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah mengingat kematian. Karena orang yang ingat mati, pasti dia tidak akan salah arah. Apa kata Nabi? Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau dengerin cerita saya malam ini. Itu semuanya pengalaman pribadi, ketemu sama Freddy Budiman, ketemu sama Bang Tato, ketemu sama Ustaz Felix, ketemu dengan Ari Untung dan Venita, dengan banyak lagi. Sebenarnya saya ingin banyak banget cerita, tapi semuanya kisah-kisah tidak salah arah itu sudah saya ceritain semuanya. Ada di YouTube, ketik aja Cinta Quran TV, banyak banget, ada ribuan video. Ya, ketik aja Cinta Quran TV, kata UFK keluar semua. Ya, semua mau tanya siapa di situ ada semuanya. Termasuk Pak Steven ada, Ustaz Felix ada, Kohani ada, semua ada di situ. Termasuk Umi Irena Handono ada, semua mereka adalah orang-orang yang putar arah, yang tadinya arah salah, tapi kemudian di akhir-akhir hidupnya arahnya benar. Bismillah. Ya, makasih semuanya. Kita ngobrol-ngobrol aja malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah,
Oke teman-teman semuanya, Masya Allah. Yes, ya sangat luar biasa ya. Nah, sangat-sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita semua, Masya Allah. Dari kisah-kisah yang telah Ustaz sampaikan, guru yang kita sampaikan kepada kita. Bikin merinding ya Merinding guys ya. ya. Buat, gimana ya? Saking kita kerasa banget ya apa sih dengan cerita itu kayak jadi suatu reminder kita pertama nggak boleh ngejudge orang ya Ustaz ya, nggak bisa kita ngejudge orang sembarangan gitu. Karena kata Ustaz tadi ya, kata Rasulullah SAW tentang hadisnya, ya, innamal a'malu bil khawatim, ya. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya, ya. Jadi Masya Allah teman-teman yang alasannya kayak sekarang ini lagi pengen jadi lebih baik tapi insecure dan lain sebagainya, motivasinya sudah ada dari Ustaz tadi, Masya Allah ya, pada akhirnya ya. Jadi apapun kata orang tentang kita saat ini pengen berubah diri baik, dari diri kita sendiri dengan versi kita sendiri ya, dengan Al-Quran dan apa namanya sunnah Rasulullah SAW. Intinya jadikan Quran itu sebagai GPS kita teman-teman ya, jangan yang lain dijadikan GPS ya. Oh iya Ustaz, ini kan Ustaz. Tadi sempat dapat WA juga dari salah satu rektor Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasution Dakwah, Ustaz di Budiman. Kata beliau, tolong sampaikan ke Ustaz ada katanya, Masya Allah. Jadi sampaikan malam ini Ustaz. Iya. Oke teman-teman, mungkin ada Q&A ya, mungkin ada pertanyaan yang pengen apa namanya ditanyakan malam ini, karena jangan buang waktu ya, jangan sia-siakan. Guys, Guru kita sudah ada di kesempatan sini. sangat banget ya. Kalau katanya rugi ya, biar pulang dari sini selain bekal yang tadi Ustaz sampaikan, bisa banyak lagi ya bonus-bonus pertanyaan yang teman-teman tuh memang lagi belum nemu jawabannya sekarang. Gitu teman-teman. Ya mungkin dari Afwan atau Ikhwan dulu? Ya dari Ahmad dulu kali ya. Afwan dulu. Mungkin dari Ahmad ada yang mau bertanya bisa. Boleh yang Afwan ada yang mau bertanya langsung pertanyaan aja. Ini kesempatan yang sangat mahal guys. Kapan lagi ya bisa tanya Ya langsung ke jangan malu-malu guys. Oke kakak. Keluarga kita yang hilang pada Langsung ya. Jadi yang pertama, kalau di keluarga berdakwah itu nggak bisa kita kayak ngajarin, nggak bisa kita kayak nyeramahin. Di keluarga itu kita harus tunjukin bahwa kita itu adalah anak kebanggaan orang tua, prestasi kita bagus, itu lebih hebat daripada sejuta kata. Contohnya apa? Contohnya saya itu walaupun sekarang udah kayak gini nih, ngomong di banyak orang, aja yang namanya ngomong di keluarga itu susah. Dakwah yang paling susah itu kepada keluarga. Gimana caranya? Jadi teladan. Gimana caranya? Nunjukin yang baik. Contoh misalnya, nggak bisa. Misalnya orang tua kita belum sholat, mama itu sholat wajib. Awas kalau melanggar sholat, nggak bisa. Tau nggak riba itu haram? Ya gitu. Ya, kalau ngomong sama orang tua, yang pertama kita harus tunjukin dulu bahwa kita itu adalah anak yang memang layak didengar. Gimana caranya? Tunjukin. Sholatnya di awal waktu, ya, sholatnya selalu awal waktu kalau yang laki-laki selalu di masjid. Kemudian apa lagi? Istiqomah hijabnya, istiqomah baca Qurannya. Kemudian apa lagi? Nunjukin prestasinya. Nanti orang tua ketika sudah seperti itu akan terbuka hatinya, lebih mudah untuk masuk. Ya, jadi dakwah di orang tua paling sulit, paling sulit. Dakwah di keluarga paling berat. Kenapa? Karena mereka ngikutin dan tahu siapa kita. Sehingga apa? Sehingga butuh yang namanya teladan. Dan teladan itu lebih hebat daripada ribuan kata. Adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, tahu nggak? Saya pernah jadi tukang sate keliling komplek 3 tahun. Serius, namanya sate Kabayan.
Saya pernah jualan kerupuk kulit ikan patin 1 tahun, masuk warung-warung. Saya pernah jadi orang yang jualan buku di pinggir masjid. Pernah di Masjid Alumni IPB. Nanti main ke Bogor, ada Masjid Alumni IPB, dekat Botani Square. Itu saksi pengurusnya, saya pernah jualan di pinggir masjid. Dan saya pernah diusir sama pengurus masjid karena jualan buku di situ. Ini orangnya. Sana, pergi. Antum tahu nggak? Ini tempat nggak boleh jualan, tempat tempat. Iya Pak, tapi ngusirnya jangan gitu dong. Saya kan jualan buku di sini untuk makan anak istri saya. Apa kata pengurus masjid? Iya makanya antum udah dibilangin. Ini tahu udah ngasih tempat sholat. Saya nggak tahu. Bentar Pak, saya jualan buku Pak. Saya nggak mau makan riba, saya nggak makan yang haram. Saya jualan buku di Masjid Alumni, saya alumni IPB. Nggak peduli. Pergi. Sekarang pengurus masjidnya, Ustaz mohon Ustaz bisa pakai Jumat di sini. Ustaz mohon Ustaz bisa ngisi kajian di sini. Kapan itu terjadi? Ketika kita punya prestasi. Akhirnya Masjid Alumni mohon jadwal. Dulu apa katanya? Sono pergi. Saya pernah tukang sate keliling, namanya sate Kabayan. Instagramnya masih ada. Sate Kabayan udah aktif. Jadi pakai gerobak. Pernah lihat bakso Malang? Belakangnya pakai gerobak, itu kan bakso. Saya sate. Suaranya saya rekam supaya nggak saya teriak. Masih ingat saya rekamannya? Sate, sate, sate ayam, sate kambing, sate jamur, sate kabai. Tuh, jualan sate. Keliling komplek. Ah, satenya bang. Bakar sate. Wah, satenya enak banget bang. Ya alhamdulillah bu, makasih. Sekarang yang beli sate kaget. Kayaknya Ustadz saya pernah ngeliat di depan komplek. Iya kan saya jualan sate keliling bu. Ya Allah Ustadz, Ustadz saya banget waktu itu saya siapa? Saya lihat Ustadz keliling. Iya, saya tukang sate keliling itu loh bu. Ingat ya, dakwah butuh keteladanan. Ya, jadi nggak apa-apa. Dibilangin apa? Pak, kamu mah nggak ada ini, nggak ada itu, kamu mah buat sampahnya keluarga, kamu mah ngomong keluarga, kamu mah berarti nggak apa-apa. Tunjukin bahwa kita punya prestasi, nanti keluarga akan dengar. Ya, jadi dakwah di keluarga caranya kayak gitu. Nggak bisa diceramahi. Ya, karena ibu kita, ayah kita itu memang bukan tempat kita ceramah. Mereka tempat kita untuk memanjatkan doa. Karena mereka pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada kita. Ya, jadi tunjukin amal ya. Di kampus Pakuan IPB, depan kampus IPB itu sebelah kirinya tuh ada Pakuan, kampus Pakuan. Saya pernah jualan kerupuk kulit ikan patin. Rupanya kerupuknya kan kalau mau jualan tuh sampel dulu tuh. Cobain dong Pak, gitu ya. Kata bapaknya. Ini Mas, kalau mau jualan di sini sistemnya konsinyasi, titip jual, nggak bisa kita beli. Ya Pak, saya nitip Pak. Hari ini saya bawa 50 Pak. Apa katanya? Saya sampelnya dong. Begitu dibuka sampelnya, saya lupa nutup. Kerupuknya masuk angin. Harusnya pakai balsam ya. Dimakan sama dia sampelnya. Biasanya, ya ini Najib. Wih, itu tukang kerupuk marah banget sama si Ingat. Kerupuk saya diinjak. Apa dia bilang? Mas, kalau jualan kerupuk yang benar dong. Ini warung saya lihat nih, warung saya paling ramai. Jualan kerupuk yang benar dong. Kamu buat marah aja. Kerupuk saya dibuang mbak semuanya. Saya bilang apa sama dia? Tahun 2008. Pak, Bapak boleh marah sama saya, tapi nggak gitu juga Pak. Saya jualan kerupuk, istri saya hamil Pak. Bapak kalau marah boleh, tapi nggak boleh kayak gitu sama orang. Hah? Udah jualan kerupuk gak beres, pergi diusir. Dan sekarang, alhamdulillah, tukang kerupuknya ketemu saya, malu. Kita belanja di situ, makan di situ, dia bilang, maaf Pak, kayaknya Bapak pernah saya ingat Pak. Saya sambil makan bilang, bukan pernah saya ingat Pak. Bapak pernah minjak-minjak kerupuk saya. Maaf Pak, Masya Allah Pak. Yuk kaki, jangan Pak. Masih cuma, jangan Pak.
maafkan saya Pak. Bismillah, mudah-mudahan semuanya berkah. Hari ini sekarang bersaudara. Jadi semuanya butuh kesabaran, butuh ketegaran. Wah, coba begitu begitu. Ya, saya tahun 2006 anak saya lahir, ya, saya belum punya kerjaan tetap. Wah, antum mah tinggal tunjuk tuh. Saya belum punya kerjaan apa-apa waktu itu nikah berani. Tukang kerupuk. Mas, antum gak berani lulusan sekolah tinggi dakwah lagi. Ayo tunjuk yang mana? Masya Allah, merah mukanya. Ya, saya belum punya kerjaan tetap mas. Tukang kerupuk pernah. Ustaz Felix main ke rumah tahun 2008. 2008 berarti beliau 2002 masuk Islam. Berarti 6 tahun masuk Islam. Apa dia bilang? Loh, kan kok banyak nutrisari sih? Iya kan saya jualan nutrisari. Saya jualan nutrisari, tahu nutrisari? Maaf ya, nyebutinnya. Yang pakai serpung rasa apel, rasa mangga, rasa jeruk ya. Itu saya jualan pakai es. Pinggiran jualan. Kok banyak nutrisari? Iya kan saya jualan. Di kantor bapak antum ada kerjaan nggak? Enggak kan, nggak ada kerjaan. Ya udah nggak apa-apa, saya jualan aja deh. Jadi kalau sama keluarga, mau orang tua masih siapapun, buktiin kita punya prestasi. Ya, karena kalau kita dakwahin, kita ceramahin, orang tuh nggak mau dengar. Tapi kalau kita udah jadi sesuatu, orang pasti dengar. Itu ya, Bismillah ya. Mudah-mudahan bisa dipakai. Langsung aja ya untuk pertanyaan yang kedua dari Ikhwan mungkin ada dari Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan sebelumnya, eh, malam ini menjadi malam kebahagiaan Ustaz ya. Ustaz, salah satu Ustaz yang dikagumi, Ustaz yang menjadi salah satu motivasi dalam diri ini semangat untuk dakwah Ustaz. Afwan Ustaz, ingin bertanya, dalam dakwah tentu tidak jarang kita yang berdakwah itu akan menemukan masa-masa di mana dakwah kita itu ditolak mentah-mentah oleh orang-orang yang kita dakwahi. Dan tentu salah satu tabiat manusia Ustaz ya, kalau menerima keadaan itu mungkin dia dah bosan gak usah dakwah lagi dengan yang ini. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan Ustaz, bagaimana cara kita ketika kita berdakwah, mungkin ada teman kita yang maksiat secara terang-terangan, mungkin pacaran Ustaz ya, kita nasihati secara terang-terangan empat mata, terus dia eh, membela dirinya dengan segala macam ilmu yang dia miliki Ustaz. Bagaimana agar diri kita itu Ustaz, ketika menemukan keadaan seperti itu, diri kita tetap kuat untuk terus melangkah dalam dakwah kita Ustaz. Syukran, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, siapa manusia yang paling mulia, yang dakwahnya selalu ditentang banyak orang, bahkan ditentang oleh keluarga sendiri? Siapa? Baginda Nabi tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba perhatikan, apakah Nabi kita menyerah? Apakah Nabi kita berhenti? Enggak. Dakwah itu cinta. Kalau saya nggak cinta sama Felixia waktu itu, nggak akan ada hidayah. Kalau saya nggak cinta sama Bang Tato, nggak akan hidayah.
Kalau saya nggak cinta sama teman-teman yang kemarin-kemarin sekarang banyak yang hijrah, nggak akan hidayah. Sama Mbak Meli Gusto, tahu lagunya? Kayaknya nggak generasi sekarang deh. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, boleh ya? Wah, rambutnya biru sebelah, merah sebelah, celananya panjang sebelah, pendek sebelah. Kalau saya nggak cinta, dalam tanda kutip cinta ya, bukan cinta naksir, bukan cinta nafsu, saya sayang. Dia ngajak saya undang pengajian. Waduh, itu bajunya. Tapi sekarang coba lihat, apa yang berubah dari Meli? Berhijab. Dan Mary bilang apa? Gak ada yang bisa melepas hijab saya kecuali sakratul maut. Sudah saya cerita tuh, nonton YouTube ada siap-siap air mata. Ya, kenal Laudia Cynthia Bella? Tahu kali bukan kenal. Wah, bajunya, rambutnya ampun dah. Tapi saya tidak. Kenapa? Saya ingin mendakwai dia. Jadi kalau antum mau dakwah itu sayang dulu. Karena kalau dari hati kena ke hati. Dia bilang apa? Ustaz, mau dilamar nikah tapi sama pacar aku yang non muslim. Dan aku diajak ikut agama dia. Dia bilang, enggak, bulan depan aku berangkat umroh. Mau ikut umroh? Mau dong Ustaz, aku umroh. Umroh pertamanya Laudia Cynthia Bella itu bareng saya sama istri saya. Alhamdulillah hari ini istri saya sudah ikut. Coba nanti cari-cari mana yang paling cantik. Itu istri saya. Insya Allah. Nanti cari, nanti aja minta tanda tangan. Ya, saya, istri saya, Laudia Cynthia Bella sama kakaknya umroh. Saya bilang, pas tawaf tuh, saya bilang, Mbak Bella, ini rukunnya mani. Ada ribuan malaikat Allah nongkrong di sini. Mbak, minta supaya Mbak bisa hijrah. Minta supaya teteh, supaya keluarga berhijab. Dia doa di depan. Yang namanya kan rukun yamani. Nangis di situ. Masya Allah, saya masih ingat banget. Pulang dari situ sampai sekarang masih tetap berhijab. Artinya apa? Dakwah itu cinta. Jadi kalau orang sudah cinta, ditolak sama yang dicinta, kira-kira datang lagi, sayang atau ditinggalin? Tetap datang, tetap sayang. Jadi bohong namanya kalau ada orang dakwah, ngaku dakwah, tapi apa? Awas kamu ya, kamu yang nolak saya kemarin ya. Awas kamu ya, dendam kita. Nggak bisa, dakwah itu cinta. Kenal sama Ustadz Fadlan Garamatan? Tahu ya? Insya Allah kapan-kapan diundang ke sini, guru saya. Beliau berdakwah apa coba? Bisinya dipanah, bisinya ditombak, dan panahnya panah pedalaman loh, beracun. Dan beliau karena cinta berhasil mengislamkan ribuan suku-suku pedalaman. Dakwah itu cinta, Mas. Jadi kalau misalnya kita ditolak, datang lagi dengan cara yang berbeda, dengan clue yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Jadi kalau dakwah kemudian ditolak langsung nyerah, itu berarti dakwahnya pasti punya kepentingan. Ingat ya, Ustaz Fatih pernah nggak dakwahnya ditolak? Nah sekarang banyak yang dakwah saya. Katanya saya apa? Tuh tahu radikal. Top 10 viral kan? 10 ustaz yang tidak boleh diundang dan tidak boleh didengar. 1. Felix Xiao. 2. Ustadz Anu. 3. Ustadz ini. 4. Abdul Somad. 5. Fatih Karim. 6. Apa siapa yang boleh? BN apa siapa? Banyak. 10 viral. Ustadz yang tidak boleh diundang. Nah kenapa antum undang saya sekarang? Ayo. Gimana caranya? Kita buktiin. Itu tadi yang saya bilang. Kita buktiin. Jadi nggak perlu bilang kepada orang yang membencimu tidak perlu banyak alasan, tidak perlu banyak penjelasan. Kenapa? Mereka tidak akan pernah mendengarkanmu. Jadi gimana caranya? Buktikan bahwa kamu bukan radikal. Alhamdulillah, kami sudah membebaskan 100.000 orang
di Indonesia dari buta aksara Quran. Data-datanya ada, fotonya ada, videonya ada. Akhirnya orang bilang apa? Ternyata tuduhan kita salah. Buktikan, jadi kalau ada hujat, ada cacian, ada makian, tunjukkan dengan cinta. Pernah lihat kayu gaharu nggak? Tahu kayu gaharu? Kalau dibakar makin apa? Wangi, betul. Padahal dia dibakar. Harusnya dibakar di mana? Dia bakar balik, betul. Di kayu gaharu enggak. Dibakar malah dia ngasih apa? Wangi. Dan kayu gaharu itu mahal. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada yang cinta dan suka, kita balas dengan kebaikan. Tunjukkan bahwa kita bukan seperti yang dia katakan. Saya dibilang apa lagi? Radikal, teroris. Ada lagi yang bilang apa? Anti Pancasila. Tunjukkan. Justru kita sayang sama Pancasila. Buktinya apa? Orang-orang pedalaman kita ajarin supaya bisa apa? Cinta Indonesia. Cinta negeri ini. Kita keliling. Saya pulang sama Ustaz Abdul Somad ke pedalaman. 8 jam naik sampan ke pedalaman. Nggak ada listrik. Nggak ada sinyal. Ya, Masya Allah. Nggak ada air pump. Pokoknya di kota jangan bayangin kayak gini. Orang kita naik sampan berapa jam itu. Masya Allah. Ngapain ke sana? Bantu bangun masjid. Bantu sunatan massal. Jadi akhirnya kita bicaranya dengan bukti. Jadi nggak usah kemudian counter, nggak usah di counter. Oh saya nggak benar begini, nggak usah. Tunjukkan aja bukti bahwa apa? Kita mencintai mereka. Jadi dakwahlah dengan cinta, ya. Jadi hati akan ketemu hati, orang akan ketemu dengan hatinya. Makanya yang paling bicara itu hati. Makanya teman-teman, kalau misalnya bicara harus betul-betul mencintai seseorang karena Allah. Insya Allah sinyalnya nyambung ke Allah dan akan Allah kirim ke hatinya. Ya, Bismillah ya, itu ya, terus ya, Bismillah. Jadi kalau ditolak, datang. Ya, Bismillah. Boleh, boleh. Oke, Masya Allah. Boleh satu pertanyaan lagi ya guys? Dari sahabat mungkin ada yang mau nanya lagi? Masya Allah. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amira. Ini mau bertanya tentang mungkin lebih ke diri sendiri dan mungkin ada beberapa yang juga ya relate gitu ya, maksudnya sama kelasnya sama. Dan mungkin kita seperti saya ini masih dan mungkin terbatas untuk mengingatkan kebaikan sama untuk teman-teman mungkin yang terutama teman-teman saya yang mungkin saat ini masih belum berada di masih perlu waktu untuk berada di jalan yang benar. Nah tapi dari saya sendiri saya masih merasa takut terus masih merasa malu juga karena entah kenapa gitu. Kan saya juga di satu sisi juga tahu bahwa itu sebenarnya baik tapi saya masih menimbang-nimbang masih ragu untuk terus lanjut yang terus lanjut untuk melakukan kebaikan. Apakah itu karena niatnya saya yang kurang atau karena hal lain yang mungkin saya belum tahu jawabannya. Ya, masih. Ya, jadi gini, kalau mau tahu sesuatu itu baik atau enggak, apa kata Nabi? Tanya hatimu. Karena kebenaran itu pasti menenteramkan dan keburukan itu pasti membuat gundah. Makanya orang maksiat sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia tahu itu nggak benar. Ustaz, aku tahu sholat itu benar. Ya udah kerjain. Ustaz, aku tahu hijab itu benar. Ya jangan tunda-tunda nih ya. Pernah dengar kisahnya Mas Irfan Seventin? Tuh, lagi konser, dia cerita ke saya, lagi konser, malam tahun baru, tiba-tiba gempa dan air laut naik. Semua yang nonton konser katakan ini air laut
Ini semua yang nonton ini habis ke bawah air laut. Apa yang terjadi? Istri beliau hilang. Beliau selamat, istrinya hilang. Apa yang buat beliau nyesek banget? Istrinya udah bilang, Mas doain aku ya, aku pingin banget berhijab. Tapi nanti Ramadan, tuh kan, kalau mau baik jangan nanti. Ajal kita nggak ada yang tahu. Jadi kayak Mbak sekarang, ada kajian bareng Ustaz nanti, ikut. Tapi Ustaz aku tuh gimana ya, namanya masih umur aku ini masih pingin jalan, pingin main, pingin apa. Ya namanya juga orang, aja ikuti dengan hati kecil kita. Mana? Tapi kan nongkrong di sini nggak benar. Udah ikutin. Kenapa? Karena kita takut nanti di situ matinya datang lagi kayak gitu. Awas ya, ada hadis Nabi katakan apa? Seseorang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Orang yang biasanya bersama orang-orang yang mabuk, wafatnya lagi mabuk. Orang yang biasanya maaf suka dugem, matinya lagi dugem. Orang yang rajin baca Quran kayak Ustazah siapa kemarin? Yang ada guru ngaji viral, wafatnya juga lagi ngaji. Jadi Ustaz gimana ya Ustaz supaya hatiku ini tetap ya ingin banget dalam kebaikan, doa minta. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hatiku, tetapkan hatiku dalam kebaikan. Ya, doa banyak-banyak ya supaya hati kita tenang. Ya, tapi Ustaz gimana ya namanya kadang-kadang muda ya lagi ingat ini lagi waras kajian, lagi nggak waras belok lagi. Namanya manusia pasti ada up and down. Jangankan Mbak, saya aja ada. Ya, saya sehari itu bisa, saya dari pagi keluar belum pulang. Isi kajian, isi kajian, isi kajian, isi kajian. Emang kira-kira Ustaz tuh isi kajian nggak bosan? Bosan. Bosan, pasti ada manusia. Bosannya. Terus ingat gimana kalau lagi bosan? Ingat, jangan-jangan ini isi kajian terakhir. Nih mau sholat tadi, Allah, isya di sini apa di rumah? Di mobil itu tadi saya, isya di sini apa di rumah? Langsung ingat, jangan-jangan ini sholat isya terakhir. Udah langsung turun, langsung naik. Jangan-jangan benar Mbak. Besok pagi tiba-tiba dapat WA, antum. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Ustadz Fatih Karim. Pasti rame. Apa kata teman-teman? Ya Allah, baru tadi malam bareng sama kita. Baru tadi malam buat isya sama kita. Ya Allah, aku yang buatin teh buat beliau. Buru-buru antum ini selfie. Pasti kayak gitu, betul. Dan saya bilang apa? Alhamdulillah, undangan teman-teman Cibubur saya ACC. Betul. Berarti apa? Pilih. Jangan-jangan ini pengajian terakhir. Nih saya mau cerita kisah lagi nih, cerita lagi nih. Kenal sama Ustadz Jeffrey? Tahu? Tahu. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tahu ya? 2 minggu sebelum wafat, Ustadz Jeffrey ngisi bareng sama saya di daerah Menteng. Saya masih ingat bajunya, kacamatanya, parfumnya. Saya kalau ngisi kajian biasanya pakai PowerPoint. Ini malam ini biar saya bikin cerita-cerita aja. Biasanya saya pakai PowerPoint, pakai layar. Di layar tuh ada PowerPoint-nya keren. Buat desainnya kan ada videonya, jadi enak. Lihat ada gambar. Uje bilang begini, Ustaz, PowerPoint-nya keren banget Ustaz. Boleh di copy nggak? Saya bilang, boleh dong. Bawa flash disk ya. Apa kata Uje? Bawa dong. Dia ambil flash disknya, Mbak. Beliau colok sendiri ke laptop saya. Beliau di belakang saya. Tidak dulu. Sapati baik banget deh. Wah, antum mengerayu nih. Ingin copy file kan? Iya dong. Kayak gini. Lihat, filenya banyak banget. Keburu nggak tuh? Ada video, ada foto, banyak nih. Mau semua di copy. Apa kata beliau? Nggak keburu, Ustaz. Karena pada asal harus isi kajian lagi. Ya udah, kalau gitu, aneh antar aja ke rumah. Beliau nanya, kapan Ustaz? Aneh bilang apa? Jumat. Ujian tuh bingung dengan kata Jumat. Apa kata beliau? Jumat. Iya Jumat. Jumat 2 kali loh.
Saya bilang apa? Iya Jumat. Antum kenapa sih kok bingung sama hari Jumat? Beliau bilang apa? Ya, garis bawahi. Emang sempat Ustaz. Saya nggak ngerti kata emang sempat. Karena dia sibuk, saya sibuk. Maksudnya, maksud saya tangkap beliau, emang antum sempat ngantar hari Jumat itu. Saya nggak ngantar apa-apa dengan malam Jumat. Jumat, iya. Jumat, emang sempat kata beliau. Bismillah, sempat. Diam dia lama. Ya udah deh, Jumat. Udah, pulang aja. Udah di depan pintu, balik lagi. Apa kata dia? Benar Jumat mau ke rumah. Bingung bener. Iya, insya Allah, Ustaz. Apaan sih? Akhirnya beliau pulang, beneran. 2013 belum ada Instagram, adanya Twitter. Malam Jumat saya bangun, mau sholat malam, lihat handphone dulu. Twitter, TMC Polda Metro Jaya, motor Kawasaki hijau, jatuh di daerah Pondok Indah, diperkirakan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Itu merinding langsung, Masya Allah, langsung dari subuh, prepare. Ternyata apa? Benar, beliau wafat di hari Jumat. Jadi, kalau kita udah punya niat, jangan suka nunda-nunda. Kita nggak tahu besok pagi masih ada apa enggak. Ustaz, ikut kajian nggak ya? Kajian nongkrong, kajian nongkrong, kajian nongkrong, kajian nongkrong. Jangan. Udah, pokoknya kajian. Kalau gini, jangan-jangan kajian terakhir. Tuh nanti ada keropak lewat. Keropak enggak, keropak enggak, keropak enggak. Keropak. Kenapa? Jangan-jangan sedekah yang terakhir. Gitu. Marahnya sama mama malam ini. Minta maaf enggak? Minta maaf. Kecil. Maaf enggak? Tapi jangan-jangan ini malam terakhir. Minta maaf. Ya? Kenapa? Jangan-jangan pelukan mama yang terakhir. Jadi ingat mati itu akan melembutkan hati. Jadi kalau ada ragu nih, Ustaz aku itu kan masih anak muda. Ingat, ajal itu bukan soal muda loh. Kenal Amir Azikro? Almarhum putra dari Ustaz Arifin. Ya, Rob, video call sama saya. Ustaz Fatih, aneh di rumah sakit. Semua Ustaz aneh hubungi Ustaz doain Amir ya Ustaz. Yamin, sehat-sehat Yamin. Insya Allah Ustaz doain. Amir orang baik kok. Amir soleh. Masya Allah, itu video call terakhir kita. Ternyata besok Amir wafat. Berapa usianya? 20 tahun atau berapa? Mirip-mirip 20 21. Jangan-jangan ada sok panggil. Kita nggak tahu. Jadi jangan bilang aku kan masih muda, masih panjang. Ajal itu nggak ada yang tahu. Jangan-jangan malam ini terakhir loh. Besok pagi kita udah di alam kubur. Jadi ingat mati itu buat hati kita lembut. Ya, orang ingat mati sayang istri yang punya istri. Orang ingat mati akan rajin sedekah. Orang ingat mati rajin sholat. Orang ingat mati sayang anak. Orang ingat mati akan rajin sholat dan seterusnya. Jadi buat teman-teman pesan yang terakhir, ingat mati. Ya, tadi saya begini nih. Aduh, saya ngisi kajian macet. Pulang dulu ke Bogor, balik lagi Cibubur. Wah, takut macet. Akhirnya saya tadi jalan-jalan dulu aja nih di sini sama istri. Ya udah kita masuk mall dulu cari makanan. Kenapa? Pulang nggak ya? Apa batalin aja Cibubur ya? Gitu. Tapi ingat, mati. Jangan-jangan ini ngisi kajian terakhir. Bismillah. Gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya selalu ingat. Ya, itu resep untuk menguatkan hati. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita setelah mendengarkan motivasi, kemudian apa namanya, reminder buat kita semua ya, tentang kematian dan mana mendekatkan diri kita untuk selalu berpikir panjang ya dengan apa yang kita lakukan, karena pikir apakah besok masih hidup atau enggak gitu ya. Masya Allah, ini pesan terakhir dari Rasulullah SAW. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi, ya. Orang itu akan mati, maksud tadi orang itu akan mati tergantung dari kebiasaan hidupnya. Ya, pada akhirnya dia akan mati sesuai dengan apa ya
dilakukan sehari-hari kebiasaannya. Maka jadilah buatlah kebiasaan-kebiasaan baik ya. Salah satunya tadi ya, cari circle teman-teman soleh yang selalu mengingatkan kita untuk kebaikan. Salah satu caranya, Masya Allah. Gimana kalian? Iya, Setuju ya? setuju banget. Pokoknya malam ini, Masya Allah deh, luar biasa banget. Syukuran Ustaz tadi, kita juga anak muda tuh jadi, wah, reminder banget ya Kak Maria. Jadi nggak mikir tentang ke depannya apa, Iya, kebahagiaan apalagi kan anak muda ini labil banget. Iya, Yang paling labil loh, paling labil. arahnya tuh belok-belok, Iya, udah lurus belok lagi. Jadi kayak gitu kan. iya. Oh ya, saya pengen ngucapin selamat datang, ahlan wa sahlan kepada guru kita, Ustadz kita, Ustadz Jamil Azaini. Masya Allah, beliau malam ini ada di bersama kita di tengah-tengah kita. Kita bahas tentang tawadhu ya, tentang tapi beliau mencontohkan sendiri dengan Masya Allah beliau ada di belakang ya, dari penonton. Masya Allah. Dan beliau di sini tadi saya belajar Ustaz. Masya Allah. Ya, selamat datang Ustaz. Semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah, diperlihatkan oleh Ustaz. Kemudian kita juga berdoa sama-sama ya, semoga gurunya kita Ustaz Ari Karim beserta keluarganya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan umur yang panjang ya. Karena kita selalu merindukan motivasi-motivasi dari beliau ya, dakwah-dakwah dari beliau yang memang dari cinta ya, selalu dari cinta, kemudian datangnya dari cinta itu sampai ke hati ya, hati ke hati insya Allah. Ya, jadi dakwah nggak harus keras, Bener banget. jadi dakwah itu nggak memukul, tapi merangkul ya, masya Allah. Ya. Malah yang keras gak bakal nyampe. Gak bakal nyampe. Mau gimana pun gak bakal nyampe. Terima kasih banyak Ustaz malam ini buat luar biasa kita. Dan buat teman-teman, kita beritahukan jangan lupa karena masih banyak banget door prize-nya ya. Kita kemarin masih banyak banget. Untuk yang tadi udah jawab, Oh iya, kita mau ada sesi foto bareng dulu nih buat teman-teman tadi yang udah bertanya. Boleh maju ke depan? Untuk yang Foto bareng Ustaz. yang 3 orang ya. Boleh maju ke depan, panitia boleh dibantu. Kesempatannya nih. Iya. Jadi foto langsung sama Yuk, jangan 3 orang tadi siapa tadi? 3 orang tadi. Apa ya? Siapa tadi? Boleh maju ke depan tadi. Kemudian Diava juga. Yang itu. Boleh maju kan?